Ya, saudara, kita kembali di segmen Serambi Topik hari ini. Seperti biasa kita akan membahas headline yang tampil di Harian Serambi Indonesia hari ini. Dan saya bersama dengan Bung Bukhari Emali, Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia. Ya, Bung Bukhari, kita sudah mengkolek hari ini mungkin beberapa headline yang tampil di Harian Serambi Indonesia. Apa saja itu, Bung? Iya, ada soal geotermal yang dilanjutkan ya, yang sempat tertunda. Sudah beberapa kali pihak Jerman ini memberi bantuan tetapi tidak dilanjutkan oleh pemerintah sebelumnya. Yeah. Kemudian juga soal kebakaran hutan yang makin meluas dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, juga soal ITISKA ya. Kemudian juga ada soal kelanjutan jembatan Pango yang menjadi pembicaraan publik yang serius beberapa waktu yang lalu. Ini kita formatkan menjadi berita utama untuk hari ini, saya kira. Tapi hari ini ya. Ya. Tapi kita menarik juga karena dua proyek, paling tidak proyek geotermal yang dulu pernah dirintis oleh Gubernur Irwandi sebelum Zaini kemudian tampil. Ada juga Titi Pango yang dulu dirintis oleh Irwandi Yusuf, dan ini dilanjutkan kembali. Ini dua hal yang mungkin sedikit bisa dikasih gambaran gitu, Bung, bagaimana? Iya, geotermal ini kan sangat dibutuhkan sebetulnya, terutama untuk menanggulangi krisis listrik di Aceh yang setiap tahun terus berulang. Dan apabila proyek ini jadi, ini bisa menanggulangi separuh dari kebutuhan listrik di Aceh, terutama yang wilayah ini. Tetapi ini kita tidak tahu mengapa pemerintah sebelumnya seperti kurang serius. Karena memang dalam kontrak disebutkan harus bekerja sama dengan perusahaan yang ada di Aceh, yaitu PDPA. Ini mungkin ada persoalan-persoalan sendiri yang mungkin tidak disepakati oleh pihak asing. Ini akan diambil alih oleh anak perusahaan Pertamina ya? Iya, Pertamina dengan KF, Jerman, KFV Jerman ya, KFV Jerman. Ya, mereka dan kita berharap ini bisa tuntas dalam tahun ini dimulai ya, karena memang lokasinya memang sudah ditemukan di Selawah, cuma tidak dilanjutkan saja, saya kira ngomong saja. Satu lagi juga jembatan Pango, dalam instruksi Gubernur pada waktu pelantikan Bupati juga ditegaskan bahwa ini tetap harus dilanjutkan oleh Bupati sekarang. Komitmen itu tampaknya dipenuhi oleh Bupati yang sekarang, Bu. Ya, mungkin tahun ini tidak bisa karena memang tidak dianggarkan untuk pembebasan tanah. Tahun-tahun sebelumnya sudah dianggarkan, tapi tidak mendapat respon yang memadai dari pemerintah Kabupaten Aceh Besar, sehingga akan mangkrak ini proyek ini. Memang persoalan pembebasan tanah, ketika ini mau dibebaskan, ada saja masyarakat yang membuat harga yang tidak masuk akal. Apalagi sudah dengar kalau mau dilanjutkan ya. Ada yang 4 juta, 3 juta kan tidak masuk akal itu. Karena ini kan belum ada jalan ya. Nah, nanti kan seperti disampaikan oleh Bupati Aceh Besar, Pak Mawardi Ali, nanti ada tim independen dari Jakarta yang akan menentukan berapa harga yang pas. Jadi ini bukan ditentukan oleh panitia 9 yang biasanya ada di pemerintah kabupaten kota atau provinsi, karena bisa saja bermain ini pihak ini. Tapi yang dari Jakarta ini dia akan sangat objektif, dan nanti seperti disampaikan oleh Pak Bupati, apabila nanti ada masyarakat yang merasa keberatan, ya nanti akan bisa berurusan dengan pengadilan, dengan peradilan ya. Karena kan ini proses proyek ini tidak boleh dihenti. Nah, ini kan seperti Abu Nawas yang ada sekarang, terpotong seperti ini. Itu tanpa ada ujungnya ya. Tanpa ada ujungnya. Padahal ini bisa membuka jalan, memperpendek masyarakat jarak lalu lintas, yang terutama yang pulang ke wilayah pinggiran di Aceh Besar, kawasan Penurut, Lambaru dan sebagainya ya. Di situ. Oke, kemudian ini terkait dengan kebakaran yang terjadi di beberapa wilayah. Titik panas BMKG menyampaikan bahwa hari ini atau kemarin itu ada 36 titik panas, Bung ya. Termasuk helibom itu sudah ada di Aceh Barat, kemudian sudah bergeser ke wilayah Subulu Salam, Aceh Tengah,
Selok Semawe dan sebagainya. Bahkan masyarakat juga melaksanakan sholat istisqa untuk memohon hujan gitu. Iya. Nah ini bagaimana kabar ini? Iya, kita mendukung penuh program yang dilakukan oleh pemerintah lewat BNPB dan juga upaya masyarakat dengan tidak hanya secara teknis tapi juga sisi religi yang mereka sholat minta hujan. Ini juga menjadi liputan kita karena memang pernah terjadi 3 tahun yang lalu ketika di Aceh Barat terjadi kebakaran dan kekeringan yang luar biasa. Ketika masyarakat di sana minta hujan dengan sholat, hujannya turun. Nah, mudah-mudahan ini juga akan terjadi hal yang seperti itu karena memang kalau bom air lewat heli saya kira kan terbatas sekali ya. Tapi kalau hujan sampai 2-3 hari bom Insya Allah mengatasi masalah. Bisa. Kebakaran yang meluas itu bisa diperkecil saya kira. Karena ini juga barangkali kemarau juga akan terus berlanjut beberapa bulan ke depan ya. Kita nggak bisa prediksi misalnya kapan hujan akan turun dan sebagainya. Tapi masyarakat tetap diminta waspada ya. Dengan beberapa catatan, misalnya tidak membakar lahan, kemudian tidak membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah tanpa diawasi dan sebagainya. Betul. Ya, terutama ya kekeringan ini efeknya juga pada terbatasnya sumber air Dulu kan di PD itu nggak ada air sama sekali. Sumur-sumur penduduk kering kerontang. Jadi kesulitan mendapat air. Hujan pun tidak ada, air tidak cukup. Mereka terpaksa mengandalkan air sungai yang debitnya sangat sedikit ya. Ya mudah-mudahan hujan cepat turun dan dengan kita mencoba mensosialisasikan sholat minta hujan ini akan dilakukan oleh seluruh masyarakat yang ada di Aceh. Sudah dimulai di Aceh Besar di beberapa tempat saya kira. Dan mudah-mudahan juga di beberapa tempat lain terutama di Aceh Barat itu mungkin sudah dimulai juga saya kira karena di sana juga cukup parah ya kejadian kebakaran. Oke baik Bung, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dibaca selengkapnya hari ini ya. Mulai hari ini di Harian Seram Indonesia beberapa kabar terbaru yang hadir di halaman utama kita. Baik, terima kasih. Saudara, Anda sudah bersama dalam Serambi Topik. Kita kembali bersama dengan Aflan Nadia.